malam, Pastor Jackie, Selamat malam, Bang Triwira. Pastor Cipto, Shalom, Pak shalom, Triwira. Sumei. Luar biasa, ya, shalom. Ya, Shalom. shalom juga, Sumei, shalom. Ya. Ini mau tanya, Silakan Kak. iya, berhubung tadi bahasnya tentang kuburan ya, jadi saya mau tanya, ini kan begini, Pastor. Papa, saya sendiri Kristen Protestan. Ya. Terus kalau suami saya itu Katolik, beserta keluarga-keluarganya juga Katolik. Terus mama saya juga Protestan gitu. Nah, tapi papa saya itu dia itu masih Buddha. Papa saya Buddha, mertua saya juga Buddha. Nah, tapi beliau itu udah meninggal. Nah, terus kami sudah jadi Kristen. Seperti itu. Nah, sekarang yang saya mau tanya, kira-kira kalau kita Protestan kan enggak boleh melakukan ritual-ritual kayak penyembahan, kayak pasandupa mungkin, atau memakan makanan yang sudah disembahyangi ya, gitu. Tapi ini sekarang masalahnya kalau di Katolik kan ada namanya doa arwah. Terus mereka bisa melakukan, maksudnya bisa juga doa pakai dupa gitu. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, apakah boleh kalau saya pribadi juga, maksudnya pasang dupa tapi saya tidak berdoa, tidak apa gitu, cuman kayak mengikuti tradisi. Itu saya mau tanyakan. Oke, itu untuk meninggalnya yang Buddha atau yang Katolik tadi Kak ya? Yang Buddha. Oh, oke, baik. Pastor Cipto mungkin mau jawab, silakan, Pastor. Ya, shalom Kak Sumei. Tentang dupa sendiri, tidak pernah ada satupun barang yang akan bisa menghalangi kita dari Tuhan kita. Iya. Jadi tentang dupa tidak ada masalah. Tetapi kalau dupa itu diarahkan untuk menyembah yang lain, jangankan dupa, kalau kita menggunakan pulpen pun lalu untuk menyembah yang lain, tentu itu yang sangat berdosa di mata Tuhan. Jadi kalau diartikan tadi saya sebagai tradisi memasang ini atau memasang itu tidak ada masalah. Namun sekali lagi Kak Sumei mesti tegas. Ya, bukan hanya dalam hati, tapi juga mesti tegas bahwa aku tidak berdoa kepada yang lain, tidak bersembahyang atau menyembah kepada yang lain. Itu tegas garisnya. Kalau tentang masalah media, masalah untuk ini tidak ada satupun barang yang akan mengganggu kita untuk bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kalau kita sendiri yang mengarahkan hati kita kepada barang yang apapun, itu yang nanti akan menjadi haluan untuk kita. Seperti itu Kak Sumei. Oh iya. Masalahnya gini, Pastor, masalahnya suami saya kan suruh saya masuk Katolik, tapi ini belum sempat untuk mengurus pindah ke Katolik gitu. Nah, saya memang kalau umpamanya pasang dupa pun asal pasang saja begitu, karena mengikuti tradisi. Soalnya saudara-saudara mereka, keluarga mereka bilang enggak apa-apa, asal pasang saja, bukan juga bilang kita mentuhankan atau bagaimana gitu. Cuma kan memang dari hati saya enggak boleh gitu, enggak mau. Makanya saya itu bingung mau bertanya apakah tidak apa-apa atau bagaimana. Gitu sih. Ya, itu jawabannya. Kalau secara itu tidak akan menghalangi, tetapi kalau kita ini tidak mau, artinya karena kita sendiri tidak sejahtera, tidak masalah Kak Sumei. Itu tidak akan menjadi mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan kita. Selama tentu kalau kita mengarahkan hati kita untuk menyembah kepada sesembahan lain, itu jelas salah. Keluaran 30 ayat 34 itu Kak Sumei, berfirmanlah Tuhan kepada Musa waktu itu, ambillah wangi-wangian. Dupa itu kan dibakar itu ya, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Ayat 35, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, menjadi suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Ayat 36-nya, sebagian dari ukupan itu haruslah engkau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya engkau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu.
Nah, jadi tentang kemenyan itu artinya ya, dupa yang dibakar itu tadi tidak apa-apa selama hati kita betul untuk kepada Tuhan kita. Tetapi kalau dalam tradisi itu lalu kemenyan itu dibakar untuk berbicara pada orang mati, ya sudah jelas itu garisnya tegas, Kak Jume. Ya, kita menghindarkan diri kita dari hal itu. Itu, Kak Jume. Oh iya. Satu lagi boleh, Pastor? Ya, boleh. Ya, itu masalah tadi yang berpuasa itu, kalau kita berpuasa kan maksudnya kita menahan kayak rasa lapar, amarah dan sebagainya gitu. Nah, terus yang saya mau tanya, apakah minum juga tidak boleh juga atau bagaimana? Sama, Jaki mau menjawab? Silakan, Pastor. Ya, Kak Jume, tentang puasa juga begitu. Ada macam puasa seperti puasa Daniel, ada macam puasa seperti puasa Daud. Ya, berbeda-beda. Ada yang puasanya seperti Elia, 40 hari 40 malam, beda-beda. Demikian pula tentang minum. Jadi tidak kemudian kalau kita tidak minum berarti kita lebih benar. Kalau kita minum berarti kita lebih salah. Tidak ada seperti itu. Makna puasa itu kan kita sudah tahu. Ya, karena Kak Siume kan dari Kristen tentunya mengerti. Tetapi yang kita hindarkan adalah apa? Jangan sampai kita merasa dengan tata cara itu menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan ketidaksejahteraan di hati kita. Wah, kalau begini salah nih. Nanti kalau minum sampai jam 5 salah. Yang benar harus minumnya sampai jam sekian. Tidak minumnya sampai jam sekian. Lalu kemudian kalau makannya seperti ini salah. Nggak ada seperti itu. Ya. Esra itu kan tidak makan, tidak minum. Itu tadi 3 hari dia Nabi Esra itu. Ya. Tetapi hal itu tidak terus menjadikan puasa Daniel itu lantas menjadi salah. Yang tadi, kalau puasa Daniel kan makanan-makanan yang daging-daging, anggur-anggur, itu yang enak-enak itulah intinya tidak masuk. Wah, berarti kalau gitu Esra kalau hidup sejaman dengan Daniel, apakah terus saling gaduh? Lu minum sih salah kamu itu. Yang satunya enggak dong. Kalau minum enggak salah, yang begini yang salah. Nah, itu nanti menjadi ini. Seperti itu Kak Syumei. Tidak apa-apa. Kak Syumei tetapkan mau seperti yang apa. Kalau bagi pemula tentu kan kita pelan-pelan dulu semudah itu. Nanti semakin kita sudah semakin terbiasa, nah kita tentukan. Itu Kak Syumei. Tapi jangan sampai itu menjadi kegelisahan hati kita seakan-akan kita menjadi salah. Seperti itu Kak Syumei. Oh iya, baik Pastor. Terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Oke, baik. Kita lanjutkan teman-teman ya.